sebagai pusat pemerintahan Kota Semarang dengan luas 5,34 km persegi dan penduduk sekitar 57.118 jiwa, memiliki kepadatan tinggi serta aktivitas sosial ekonomi yang kompleks dengan 34 sekolah, 15 SD, 9 SMP, dan 10 SMA SMK, dan tersebar dari 13 kelurahan seperti Menoto, Berhubungan, Jagalan. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam menghasilkan nilai tambah pendidikan. Nilai tambah tersebut terlihat jika pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM, literasi, dan keterampilan kerja masyarakat di tengah dinamika perkotaan. Karena itu, penguatan mutu pendidikan menjadi faktor penting untuk mendukung produktivitas dan perkembangan wilayah Semarang Tengah. Kondisi pendidikan wilayah Semarang Tengah yang pertama yaitu keterbatasan lahan sekolah, dampaknya yaitu kualitas proses belajar kurang ideal dan dengan area praktik luar kelas. Kemudian kedua, kepadatan penduduk rasio siswa tinggi, dampak pembelajaran kurang efektif, guru kewalahan. Yang ketiga, ketimpangan akses fasilitas antar sekolah, dampaknya yaitu kualitas lulusan tidak merata meski berasal di pusat kota. Minimnya ruang publik edukatif, dampak siswa tidak memiliki ruang yang memadai untuk belajar kolaboratif di luar sekolah. Yang terakhir, ada pengaruh lingkungan perkotaan terhadap perilaku, dampak minimnya fokus kualitas belajar. Dan nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro yang pertama ada peningkatan produktivitas ekonomi lokal, tenaga kerja yang lebih teratur di sektor retail modern, perbankan, perhotelan, dan restoran, lulusan SMK, SMA, sekitar yang mampu mengisi kebutuhan administrasi, digital, marketing, modern, dan layanan pelanggan. Yang terakhir ada adaptasi terhadap teknologi transaksi digital. Yang kedua ada integrasi keterampilan vokasi yang relevan dengan struktur ekonomi. Sebagian sekolah vokasi di Semarang Tengah telah menerapkan pembelajaran PBL, TEKVA, magang industri, dan kolaborasi dengan UMKM. Yang ketiga ada kontribusi pendidikan pada mobilitas sosial. Di wilayah Semarang Tengah terdapat variasi sosial ekonomi. Sebagian warga bekerja di sektor informal, pedagang kecil, sementara lainnya bekerja di kantor, toko modern, bank, hotel, atau kantor pemerintahan. Yang terakhir ada penyebaran pengetahuan dan literasi teknologitas. Literasi digital yang mengatur memperkuat kesiapan tenaga kerja masa depan dan mengurangi kesenjangan teknologi antar wilayah di Kota Semarang. Tantangannya yaitu ketimpangan kualitas antar sekolah. Meskipun sekolah di pusat kota relatif lengkap, kualitas fasilitas dan guru tidak selalu merata. Ada sekolah yang unggul tetapi ada pula yang tertinggal. Mismatch competition. Sebagian lulusan belum memiliki soft skill dan digital skill yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Keterbatasan ruang terbuka pendidikan. Kondisi perkotaan membuat fasilitas belajar non formal seperti ruang publik kreatif menjadi terbatas. Masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Sebagai pusat kota, Semarang Tengah menjadi magnet pekerja dari luar daerah, sehingga bersaing kota lebih ketat. Pendidikan lokal harus semakin adaptif. Solusinya yaitu yang pertama ada aksi pemerintah dan sekolah dan penguatan akses belajar. Kedua, ada solusi untuk kualitas pendidikan yang belum merata, peningkatan mutu guru dan perbaikan fasilitas belajar. Yang ketiga ada solusi untuk rendahnya literasi, gerakan literasi dan dukungan orang tua. Yang terakhir ada solusi untuk ketimpangan ekonomi, program bantuan berbasis verifikasi. Kesimpulannya, pendidikan di Kecamatan Semarang Tengah memiliki nilai tambah makro yang signifikan, meningkatkan produktivitas sektor jasa dan perdagangan, mendukung hilirisasi dan vokasi, mendorong mobilitas sosial dan literasi digital, menguatkan UMKM dan ekonomi lokal, mewujudkan integrasi antar sekolah masyarakat ekonomi kota. Meskipun terdapat tantangan seperti ketimpangan kualitas, mismatch competition, secara umum pendidikan telah menjadi kekuatan pendidikan dalam memperkuat daya saing kecamatan Semarang Tengah sebagai pusat aktivitas ekonomi Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.